Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Ya, ini posisinya sudah sore hari sekitar jam 4 ya. Waktunya itu sangat silau ya, karena kios saya atau apa yang saya tempati ini menghadap ke bagian barat dan menghadap ke matahari tentunya. Dan di sini saya kedapatan sepatu, ini sepatu slop ya, sepatu slop modelnya Shaker Sketcher Go-Walk 3 ya. Nih dibaca sendiri ya. Kawan-kawan bisa dibaca sendiri ini. Nah ya, ini bagian bawahnya seperti ini ya. Gede-gede banget ya. Kayak semacam ada bulat-bulatnya seperti ini sangat empuk banget ya ketika dibuat jalan. Dan sepatu ini minta dijahit. Seperti apa ya? Karena di bagian atasnya, bagian uppernya itu dia kain rajutan ya. Kain rajutan ditambah bagian lining. Bagian lining itu kain juga ya. Liningnya kain ya, tapi nggak rajutan tuh liningnya. Tapi di bagian upper luar itu dia rajutan seperti ini ya. Dan ini solnya itu dia kalau saya baca ya, saya bacakan dulu. Ini solnya Eva Sol ya. Ini berarti bahannya Eva ya. Oke ya, langsung kita jahit saja ya. Seperti apa? Apakah bisa atau enggak? Menjahitnya dari mana? Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, langsung saja untuk menjahit sepatu ini saya menggunakan benang ya. Benang yang saya beli di toko online ya, yang warnanya hampir-hampir sama ya. Jadi biar nanti hasil jahitannya itu sama. Dan saya mau bongkar dulu bagian insole-nya ya. Ya, insole-nya kita buka dulu ya. Ini insole-nya seperti ini. Ini kondisi bagian dalamnya ya. Dan mari kita jahit. Saya di sini memakai jarum yang sedang ya, nggak terlalu pendek. Saya ada dua sih yang ada yang pendek nih, tapi saya memakai yang sedang nih. Ini ada dua ya. Ini yang hitam ini lebih pendek nih, yang ini. Dan ini sedang ya, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek ya. Jadi saya mau pakai yang ini ya. Saya menjahit dari bagian sini, dalam, bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus kawan-kawan ketahui ya, untuk menjahit Eva ya. Eva sama pilon itu kadang kawan-kawan bingung ya. Kadang pasti bingung. Mana Eva, mana pilon. Kalau pilon itu dia lebih agak kasar ya. Ini empuknya ini agak kasar ya. Tapi kalau Eva itu empuk banget. Kalau kekuatannya menurut saya itu lebih kuat Eva ya. Karena kalau pilon dia kalau ketarik itu bisa ada yang kayak sobek gitu ya. Jadi kalau pilon saya tidak berani menjahit dengan spasi yang rempet. Tapi kalau Eva seperti ini, saya berani menjahit dengan spasi yang rempet ya. Dan juga saya berani memakai jarak yang agak dekat ke bagian permukaan atas ya. Jadi ini ya, ini rempet seperti ini ya. Jadi saya berani kalau bahannya Eva. Bang, itu kok nggak dijahit dari bawah? Buat apa menjahit dari bawah ya? Buang-buang waktu dan buang-buang tenaga kita. Ini harus dijahit dari samping, tapi samping atas ya, bukan samping tengah sini, bukan. Sampingnya samping atas ya, bukan samping tengah. Ya, kalau kawan-kawan mau menjahit samping tengah silahkan, kalau mau membuang-buang tenaga ya. Bang, itu kalau pakai benang yang gede gimana? Silakan aja kalau mau pakai benang yang nomor, ini kan nomor 9 ya, tapi 9 kecil. Silakan aja pakai nomor benang yang nomor 12 atau 15. Tapi yang jelas nanti hasilnya akan kayak kedodoran ya.
karena terlalu besar benangnya. Terus Bang, sepatu seperti itu kalau dijahit nariknya terlalu kencang apakah bisa menyusut ya? Jawabannya adalah bisa ya. Hati-hati jika kawan-kawan atau sepatu kawan-kawan atau ya sepatu ya. Sepatunya itu bahannya EVA atau pilon. Ya terutama EVA ya. Hati-hati ketika kita menarik terlalu kencang sepatunya akan bisa menyusut, akan bisa melengkung ya. Jadi sepatu yang sebenarnya sudah melengkung seperti ini nanti kalau sudah dijahit, nah lebih melengkung lagi seperti ini ya. Pasti ada ya. Kalau ini kan sudah melengkung ya, tapi kalau kita nariknya kencang nanti akan melengkung seperti ini. Dan tentunya kalau sudah melengkung seperti itu, yang jelas adalah ukurannya menjadi agak lebih mengecil. Dan efeknya apa? Efeknya dipakai lebih sempit. Makanya untuk kawan-kawan yang punya sepatu yang bahan-bahan EVA seperti ini harus hati-hati ya. Kalau mau disol nggak perlu narik terlalu kencang, ataupun kalau dibawa ke tukang sol request ya, bisa request minta nariknya nanti nggak usah terlalu kencang. Kalau ada yang bilang walaupun nariknya terlalu kencang ukurannya nggak berubah atau sama, nggak mungkin ya, pasti ukurannya berubah. Itu bisa terjadi jika narik terlalu kencang ukurannya nggak berubah, itu dia untuk sepatu-sepatu yang insole-nya itu keras ya, yang insole-nya nggak bisa dilepas, ataupun sepatu-sepatu yang sole-nya itu bahannya pakai PVC ya, itu emang sedikit nggak terpengaruh ya, ada pengaruhnya tapi sedikit banget. Tapi kalau bahan EVA seperti ini, jika tidak hati-hati menariknya terlalu kencang pasti akan menyusut dan membuat sepatu ini ukurannya mengecil ya. Daripada nanti habis dijahit terus nggak kepakai, mending saran saya kawan-kawan harus hati-hati terlebih dahulu ya. Ini ya, lengan saya sudah panas banget ya. Mataharinya sudah tergelincir ke arah barat. Ya, meja saya juga udah agak panas gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Share pengalaman kali ini. Saya di sini hanya meng-share pengalaman. Semoga kawan-kawan yang belum bisa menjahit dengan melihat tutorial saya jadi bisa menjahit, dan bagi yang bukan profesinya tukang jahit, ketika melihat channel saya, melihat video saya jadi tahu, punya pengalaman walaupun nggak bisa mengerjakan tapi punya pengalaman. Jadi nanti jika seandainya mau menjahit sepatu ke tukang sol sepatu bisa request ya, bisa minta yang memakai teknik apa, memakai benang apa, nanti bisa disesuaikan. Tapi lihat juga ya, lihat juga tukang solnya. Kalau tukang solnya emang nggak ada bahannya ya, yang penting yang paling rekomendasi ya, paling bagus, jangan minta yang di tukang sol tersebut itu nggak ada, kasihan juga kan ya. Karena tukang sol seperti saya ini dan yang lainnya itu nggak seberapa ya, nggak seberapa upahnya itu, nggak seberapa, jadi jangan terlalu diminta yang aneh-aneh, ataupun jangan terlalu ditawar-tawar ya, kasihan. Apalagi yang keliling seperti teman saya tadi, ada yang keliling mampir ke sini, kadang suka mengeluhkan ya kalau keliling itu suka ditawar. Makanya untuk kawan-kawan yang menjahit sepatu itu tolonglah ya jangan ditawar, kasihan, asalkan masih wajar ya, masih wajar. Kalau nggak wajar nggak apa-apa ditawar, tapi kalau memberi harga yang wajar itu jangan ditawar-tawar lagi. Karena pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan, kesabaran, juga membutuhkan tantangan yang luar biasa, yaitu bau sepatu ya, bau sepatu dan sepatu yang kotor tentunya tangan kita kan masuk seperti ini ya. Itu tidak sembarangan orang bisa melakukannya, atau tidak sembarangan orang itu mau melakukannya. Karena pekerjaan ini benar-benar berhadapan dengan
hal-hal yang kotor dan hal-hal yang bau ya. Makanya janganlah ditawar ya, kalau bisa kalau ada tukang sol sepatu mampir ke tempat kawan-kawan atau kawan-kawan menjahit sepatu dan ada tukang solnya itu ya paling nggak dikasih makan atau dikasih minum lah ya, dikasih bonus-bonus seperti itu biar lebih semangat lagi menjahitnya ya, jangan malah ditawar atau malah malah diminta yang aneh-aneh atau disuruh menjahit hal-hal yang sebenarnya sudah tidak layak atau tidak bisa diperbaiki. Ya, saya tanpa kesulitan menjahit bagian per bagian sepatu ini ya, karena emang bahan Eva ini empuk banget ya. Cuman emang bahan rajut yang di luar ini kadang ya, kadang kadang dia nyantol ya atau ngadat. Tapi itu nggak apa-apa, masih bisa teratasi, masih bisa saya atasi ya. Ini hasil sementaranya ya. Kawan-kawan lihat ya, dari sini ya, nih hasil sementara. Ini dari sini. Dan warnanya hampir tidak sama ya, karena saya benar-benar memakai benang yang warnanya itu sesuai. Oke kawan-kawan, karena sudah terlalu panas ini ya, lengan saya sudah ya panas banget ya. Saya mau tutup kios dulu karena ini juga sudah jam 4 ya. Tapi walaupun tutup saya tidak belum selesai ya. Hanya tutup sebelah, tutup jendelanya. Dan saya contohkan aja yang sudah selesai ya, daripada ini kelamaan. Ini yang sudah selesai saya jahit ya. Nih. Ini sudah selesai saja semua. Jadi jarak antara sol dan uppernya itu jangan sampai berubah ya. Walaupun ini ada embel-embelnya ke atas, jangan sampai lurus ya. Tapi mengikuti jarak ini. Kalau kita jaraknya itu dirubah, nanti posisinya juga akan berubah dan tidak akan baik ya. Dan tidak akan bagus. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Pasti yang punya sepatu itu puas dengan apa yang kita kerjakan karena kita benar-benar mengerjakan dengan rapi, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh ya. Oke ya kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang punya sepatu slop seperti ini masih bisa diperbaiki, langsung diperbaiki dan jangan dibuang ya. Ataupun kalau mau dibuang, jangan dibuang ke tempat sampah, tapi kita kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Terutama para pekerja-pekerja di luar sana banyak yang nggak pakai sepatu, mending kita amalkan sepatu yang masih layak seperti ini ke tukang-tukang yang pekerjaannya membutuhkan sepatu tapi tidak punya sepatu. Oke, saya Iris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.